Kalau teman-teman mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di bulan Desember, bisa dipastikan itu tidak akan kebagian. Meskipun dalam catatan sudah memenuhi kriteria, kemudian BICK-nya bagus, dan usahanya masuk, jaminannya masuk, dan sudah di-ACC sama perbankan, bisa dipastikan tidak akan bisa cair. Artinya teman-teman harus mempunyai kurang lebih 70% modal sendiri seperti itu. Supaya apa? Pada saat usaha ini mengalami bangkrut, kerugiannya ataupun hal-hal yang tidak diinginkan sehingga nanti menyebabkan kredit macet, itu bisa terhindar teman-teman. Maka dari itu, selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai cara bijak pinjam KUR 2025. Ya, sebelum kita bahas cara bijak pinjam KUR 2025, alangkah lebih baiknya saya menginformasikan bahwa pinjaman KUR di 2024 itu sudah resmi ditutup ataupun kuotanya sudah habis, teman-teman. Sebenarnya untuk penyaluran kredit usaha rakyat dalam hal ini ke perbankan ataupun secara khusus ke Bank BRI itu setiap tahunnya itu dijatah, teman-teman. Misalkan di tahun ini berapa triliun, kemudian setelah itu habis ya udah seperti itu. Dan rata-rata itu maksimalnya di bulan 11 ataupun di bulan November. Nah, kemudian pada saat di bulan Desember itu sudah habis kuotanya. Artinya kalau teman-teman mengajukan pinjaman kredit usaha rakyat di bulan Desember, bisa dipastikan itu tidak akan kebagian. Meskipun dalam catatan sudah memenuhi kriteria, kemudian BICK-nya bagus, dan usahanya masuk, jaminannya masuk, dan sudah di-ACC sama perbankan, bisa dipastikan tidak akan bisa cair. Kenapa? Karena kuotanya itu habis, teman-teman. Dan meskipun di tahun 2024 ini sudah habis, tentunya di tahun berikutnya ataupun di tahun 2025 akan ada lagi. Yang saya alami waktu itu saya sebagai marketing KUR, tapi di Bank Mandiri dulu. Jadi ya memang pada saat bulan 11 itu ya sudah di akhir-akhir pinjaman KUR. Artinya kuotanya itu kadang ada yang dapat, kadang ada yang nggak dapat. Bagaimana kemudian pada saat saya memproses di bulan 11 tapi sudah di-ACC semua, tinggal pencairan, kemudian tidak jadi cair karena kuotanya itu habis, maka yang saya tawarkan kepada nasabah waktu itu, kalau memang buru-buru untuk mendapatkan pinjaman, memang modal kerjanya itu segera dipakai, dan memang tidak ada pilihan lain, maka saya tawarkan untuk bunga yang normal, yaitu yang reguler sebesar 1% setiap bulannya. Kemudian kalau nasabah tersebut tidak bersedia dengan bunga reguler, mau nggak mau harus nunggu di tahun berikutnya. Nah, di bulan berapa biasanya kredit usaha rakyat itu ada lagi ataupun pinjaman KUR itu dibuka lagi? Kalau sepengalaman saya, itu biasanya di bulan 2, teman-teman. Jadi di bulan Februari itu sudah mulai dibuka untuk penyaluran KUR-nya dengan skema ataupun persyaratan. Biasanya setiap tahunnya itu kan upgrade, yang biasanya mungkin di tahun ini itu persyaratannya seperti ini, ada tambahan ini. Contohnya bagi yang mempunyai kredit fasilitas lain tapi investasi atau apa, itu ada aturan. Kemudian di tahun berikutnya setelah penyaluran KUR yang baru itu biasanya ada tambahan ataupun persyaratan yang disampaikan seperti itu. Nah, itu informasi terkait dengan pinjaman KUR 2024 resmi ditutup ataupun kuotanya sudah habis, dan 2025 mulai disalurkan kembali di perbankan masing-masing termasuk Bank BRI, yaitu tepatnya di bulan Februari. Maka kalau teman-teman idealnya mau pinjam KUR itu ya di bulan Februari sampai bulan 11, maksimal lah bulan 10. Kalau bulan 11 itu kan hati-hati, takut kuotanya sudah habis ya nggak bisa apa-apa. Jangan pinjam KUR di bulan di bulan 12, bulan 1, apalagi mungkin lebih menghindarnya itu di bulan 11 itu tidak disarankan. Kenapa? Karena takut kuotanya itu habis, teman-teman. Kalau sudah habis, ya nggak bisa. Teman-teman perbankan juga nggak bisa membantu, ya harus nunggu. Karena itu dari pemerintah, teman-teman. Dan sekarang mari kita membahas mengenai cara bijak pinjam KUR 2025. Begini,
Tentunya dalam mengembangkan usaha atau dalam membangun sebuah bisnis itu tidak hanya memerlukan modal pikiran teman-teman ataupun ide dan gagasan yang lain-lain. Dipastikan yang dibutuhkan adalah modal secara finansial, yaitu uang. Dan dari mana uang itu? Rasa-rasanya itu agak sulit kalau pinjam ke tetangga, ke saudara, artinya yang lain, artinya cuma satu dua. Dan yang paling terdekat, kemudian pemerintah hadir dalam hal ini penyaluran kredit usaha rakyat dengan bunga yang super murah. Kemudian setelah setelah pinjaman KUR ini nanti disalurkan sama pemerintah, harapannya supaya UMKM ataupun pelaku bisnis dalam hal ini yang menengah ke bawah ataupun UMKM lah itu bisa bangkit dan bisa menyumbang perekonomian Indonesia khususnya. Dan yang tak kalah penting, mengacu pada kejadian-kejadian yang tahun sebelumnya, yaitu bagaimana kemudian di tahun sebelumnya itu banyak sekali kasus tentang kredit macet. Bahkan memang kasusnya kredit macet ini berbagai sumber, ada dampaknya dari bencana alam, kemudian dampak dari COVID, kemudian yang lain-lain ada banyak cerita di tahun 2024 ke bawah. Tentunya kejadian-kejadian di 2024 ke bawah, meskipun mungkin tidak dialami secara langsung oleh teman-teman yang mau membuka usaha di tahun 2025 atau yang sedang bertahan di usaha yang lama di tahun 2025, kemudian mau pinjam KUR di tahun 2025, alangkah lebih baiknya kejadian-kejadian yang sudah dialami di tahun 2024 ke bawah ini dijadikan pelajaran. Kenapa? Banyak faktor dalam kredit macet itu, salah satunya ya memang karena hal-hal yang tidak terduga itu teman-teman. Contohnya ada kayak COVID kemarin sudah tidak diduga, kemudian ada bencana alam, kemudian yang memang usahanya itu sudah tidak relate, ada banyak macam. Dan itu dijadikan pelajaran di tahun 2025. Supaya apa? Supaya pinjaman di 2025 tentang pinjaman KUR ini tidak berulang kasusnya. Dalam hal ini mengantisipasi kredit macet, teman-teman. Maka dari itu, yang paling penting juga pada saat peminjaman kredit KUR di tahun 2025, teman-teman, selain memang pinjam KUR itu untuk modal, kalau saran saya itu jangan keseluruhan pinjam ke bank seperti itu. Artinya jangan keseluruhan modal itu pinjam KUR. Kenapa? Karena ada banyak kasus. Setelah saya teliti dan mengapa kemudian banyak kredit macet yang sebelum-sebelumnya itu kan rata-rata sebetulnya gini. Sudah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, usahanya tidak berjalan, dan yang pada akhirnya tidak ada pendapatan lain, mau gak mau, kredit yang harusnya itu bisa lancar, kemudian ada kendala. Di mana sibuk dengan keluarganya juga. Di sisi lain juga dilema karena pinjaman KUR itu ada jaminan dan mau gak mau kita harus mengupayakan. Akhirnya sebelum teman-teman pinjam KUR di 2025, alangkah lebih baiknya memang pinjam sesuai dengan kebutuhan usahanya itu. Artinya bukan untuk keperluan lain, teman-teman. Rata-rata itu ada sebagian besar juga bukan diperuntukkan penuh untuk usahanya itu. Ada sebagian untuk yang dialihkan ke yang lain. Atau juga yang memang full pinjam KUR itu khusus untuk usahanya, kemudian nanti setelah mengalami bangkrut itu ya benar-benar tidak punya aset, teman-teman. Maka untuk menjaga asetnya teman-teman itu di tahun 2025, alangkah lebih baiknya teman-teman itu kalau pinjam KUR itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau bisa yang paling ideal adalah 30% dari seluruhan kebutuhan modal, teman-teman. Artinya tidak semua modal usaha itu seluruhnya berasal dari pinjaman KUR. Artinya teman-teman harus mempunyai kurang lebih 70% modal sendiri seperti itu. Supaya apa? Pada saat usaha ini mengalami bangkrut ataupun apa, defisit kerugiannya ataupun hal-hal yang tidak diinginkan sehingga nanti menyebabkan kredit macet itu bisa terhindar, teman-teman. Maka dari itu yang kalau syarat-syarat yang lain itu sepertinya sudah biasa tentang
usaha minimal 6 bulan berjalan, kemudian kalau untuk umur 21 yang belum menikah, kemudian kalau sudah menikah dilampirkan eh, buku nikah pasangan, dan tak lupa juga legalitas dari usahanya, bisa OSS, kemudian juga bisa keterangan usaha dari desa, dan yang tak kalah penting teman-teman, agar kreditnya itu sehat, sekali lagi, idealnya pinjaman itu hanya boleh 30% dari keseluruhan modal ataupun dari keseluruhan pendapatan teman-teman. Misalkan untuk membangun usaha itu 100 juta, kemudian teman-teman harus punya 100 juta, teman-teman harus punya 170 juta teman-teman. Idealnya seperti itu. Dan kemudian 30 jutanya ini baru dipinjam ke perbankan. Seperti itu. Supaya apa? Supaya kesehatan kreditnya itu juga eh, terjaga seperti itu. Kalau kesehatan kreditnya itu terjaga, maka dipastikan nanti prediksi hal-hal yang di luar jangkauan, di luar kemampuan kita itu bisa terminimalisir, dalam hal ini kredit macet. Dan mudah-mudahan video kali ini memberikan informasi dan bermanfaat. Kalau ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Kalaupun ada cerita tentang kredit macet atau apa yang mau saya bahas, silahkan uh, tulis di kolom komentar atau kontak. Dan sekali lagi semoga video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.